Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sulfi Nugraini, NIM 610421046, kelas BCKR IC. Di sini saya akan menjawab soal yang ada di Elana. Soal yang pertama, jelaskan mengapa perkembangan dan belajar gerak sangat penting dipelajari oleh calon guru pendidikan jasmani. Karena di dalam pendidikan jasmani, belajar gerak berperan dalam aspek-aspek pengembangan, keterampilan, gerak tubuh, penguasaan pola gerak keterampilan olahraga, dan mengekspresikan pola-pola perilaku personal dan interpersonal, baik di dalam pertandingan dan tari. Soal selanjutnya, jelaskan serta berikan contoh minimal 2 tahapan gerak. Tahapan gerak ada 3. 1. Tahapan kognitif. 2. Tahapan gerak. Yang ketiga, tahapan otomatisasi. Tahapan kognitif yaitu berpikir lebih menonjol, mengetahui bagaimana konsep gerak yang sesungguhnya. 2. Tahapan gerak yaitu kita dapat mengetahui bagaimana pola yang kita kembangkan sebelumnya. Yang ketiga, tahapan otomatisasi, yaitu kita dapat memperhalus gerakan yang kita pelajari sebelumnya, sehingga nantinya dalam hal proses melakukan ini, kemungkinan performa siswa yang dilatih oleh guru pendidikan jasmani akan lebih terampil. Selanjutnya, faktor-faktor fungsi syaraf yang mempengaruhi gerak manusia. 1. Hormon pertumbuhan mempengaruhi pertumbuhan pada masa anak-anak dan masa adolescensi. Yang kedua, hormon tiroid berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik secara keseluruhan semenjak lahir. Yang ketiga, hormon gonadal berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kematangan seksual khususnya selama masa adolescensi. Selanjutnya, jelaskan yang disebut transfer positif, negatif, dan netral. 1. Transfer positif bersifat menguntungkan, di mana penguasaan keterampilan sebelumnya dapat diolah dan dikembangkan pada penguasaan berikutnya. Contohnya, siswa mengikuti latihan bela diri di lingkungan daerahnya. Kemudian, pada lingkungan sekolahnya terdapat ekstrakurikuler bela diri dan siswa tersebut mengikutinya. Pada saat mengikuti, siswa tersebut tidak memulai dari awal, melainkan siswa tersebut dapat mengembangkan jurus serta teknik bela diri yang ia telah pelajari sebelumnya. Yang kedua, transfer negatif bersifat tidak menguntungkan, di mana penguasaan keterampilan sebelumnya itu menghalangi dalam menguasai keterampilan berikutnya. Contoh, atlet badminton mengikuti latihan tenis. Badminton dan tenis itu olahraga yang berbeda dan tekniknya juga berbeda, sehingga ketika atlet badminton ikut latihan tenis akan kebingungan. Yang ketiga, transfer netral tidak mempengaruhi pada keterampilan gerak berikutnya. Contoh, atlet panahan mengikuti kegiatan olahraga renang di sekolahnya yang biasanya memanah, sehingga tidak bisa dilakukan dalam olahraga renang. Soal yang kelima adalah jelaskan apa yang disebut pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Yang pertama, pertumbuhan merupakan proses peningkatan yang bersifat kuantitatif dalam hal ukuran. Contoh, peningkatan tinggi badan, lebar bahu, dan peningkatan lebar panggul. Yang kedua, perkembangan merupakan proses perubahan kapasitas fungsional atau organ-organ tubuh. Contohnya, bayi yang awalnya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan 2-3 langkah atau merangkak. Yang ketiga, kematangan adalah kemajuan sifat yang bersifat kualitatif dan sifatnya sensitif. Contohnya, laki-laki mimpi basah sedangkan perempuan menstruasi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.